Allah mengatakan Ya si Saulus itu Saulus. omonganmu Katanya le. Ya itu omonganmu. Itu loh, itu omonganmu, omonganmu le. Itu omonganmu. Oke, Itu kembali ke omonganmu. laptop ya. Jadi teman-teman, oke, tahan Roh Kudus di hati lah ya. Jangan ngaku Ini doang aku punya betul. Roh Le, Kudus, tapi sebentar. tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum menonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Ya, bahas masalah peci nih di awal nih. Ya, kan Lai sendiri yang bilang, oh kalau peci itu identik dengan Muslim, ya kan? Itu kan analisisnya Lai gitu loh, ya kan? Kalau aku pakai logikanya Lai sama dengan aku, ya sama aja dong. Lai itu tanya nih orang Kristen nih, kalau dibilang pendeta itu identik kemana? Kan begitu. Kalau aku pakai logikanya Lai, gitu loh, ya biar sama ini. Aku kan ngikutinya Lai ini, ya. Tapi ya oke lah, itu nggak masalah. Ya aku nggak mulai bilang pendeta kayak evangelis, aku nggak ada masalah. Biar nanti Tuhan yang menghukum Lai, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah Paulus yang super rasul. Karena aku tadi di awal udah bilang, Le, Paulus itu super rasul bagiku. Kenapa? Coba bayangin nih, orang yang bekas dari pembunuh, ya, pembunuh dan segala macam, ya, itu tiba-tiba berbalik, tobat, Le. Itu luar biasa benar, ya. Coba perhatiin siapa yang bisa begitu. Ini benar-benar membunuh pengikut Kristus loh. Tiba-tiba berbalik. Jadi dia ngabarin Injil, itu bayangin loh. Itu super bener. Ya, jadi kalau Laik bilang dia itu pendusta, dia begini, Laik sampai sekarang itu masih asumsi terus. Aku nggak mau ngelawan asumsi. Coba Laik tunjukin dalilnya di Alkitab, mana dibilang dilarang nih memuji diri sendiri. Coba deh. Biar kita nggak asumsi. Laik ini masalahnya pakai perasaan banget, ya. Jangan baper, Laik. Ya, kita ini cowok masa baperan sih? Ya, jangan bilang, wah kalau aku dipuji gini rasanya gimana? Ya emang kenapa emang? Karena aku udah bilang, kalau aku bilang aku ganteng, aku gagah, terus emang kenapa? Ya, dosa emang kayak gitu. Karena enggak, tapi lihat konteksnya gitu loh. Kita kan harus lihat konteksnya, Le, gitu. Jadi, Lai coba sampai sekarang aku belum terjawab nih. Mana dalilnya yang dibilang kalau rasul itu memuji diri sendiri itu dilarang sama Yesus atau berdosa? Coba deh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang masalah tadi nggak mendengar, habis itu nggak melihat. Sampai sekarang juga Lai belum tampilin ayatnya yang mana, biar aku bisa counter gitu loh. Tadi kan udah aku jelasin nih, nggak mendengar itu maksudnya apa? Ya, kan temannya dibilang nggak mendengar, Le. Tapi mereka melihat, Le, ada cahaya. Itu, Le harus benar-benar telaah dengan ini, dengan dalam gitu loh. Mereka melihat, tapi nggak mendengar. Yang bisa mendengar itu siapa? Cuma si Paulus. Ya, temannya itu ngedengar kayak suara ini lah, Le. Biasanya kalau YouTuber itu kan ada suara kresek-kresek. Itu yang mereka dengar, cuman mereka nggak tahu isinya apa, gitu loh. Le, aku udah ulangin 2 kali loh ini ya. Biar paham, Le, ya. Terus Le ini lompat lagi nih, lompat tikus nih ke hukum Taurat. Begini, Le berarti masih belum paham bener. Dulu pada saat Kristen, benar-benar pada saat baca Alkitab nggak doa dulu, gitu loh, nggak minta bimbingan Roh Kudus. Gini biar aku jelasin ya. Le juga lupa. Di Maryam, ya, Quran surat Maryam, Lai coba baca ya. Aku udah baca itu, Lai. Ya. Di situ dibilang Isa ya dengan Injilnya datang untuk menggenapi hukum Taurat loh, Lai, menyempurnakan. Hati-hati lah ya. Itu sama dengan yang di kitab sebenarnya. Lai jangan salah, bukan dihilangkan. Sekarang aku tanya, hukum Taurat itu apa menurut Lai? Terus hukum Taurat Musa apa? Taurat apa? Kitab Taurat apa? Lai tahu enggak itu? Gitu loh. Ya, emang hukum Taurat yang 10 perintah Allah dihilangkan? Enggak kok, masih jalan kok. Ya, sekarang begini aku bilang, aku coba kasih ilustrasi. Aku di beberapa diskusi aku kasih ilustrasi yang gampang aja. Layak nih, aku nih dari Semarang nih, mau ke Jakarta, ya. Aku mau ke Jakarta, aku pinjam mobil orang deh. Ya, aku pinjam mobil orang, ya. Gitu aku mau masuk, aku harus kayak gini dulu nih, jalan yang mana yang mau aku ambil di jalan tol, ya. Sebelum aku masuk tol, aku harus apa? Aku harus beli tiket dulu, Le. Ya, aku harus beli tiket. Beli tiket itu artinya apa? Ilustrasinya dianalogikan dengan apa? Lai harus dengan mulut Lai percaya kepada Yesus, di dalam hati Lai harus benar-benar meyakini kalau Yesus bangkit untuk menebus dosa kita. Itu tiket itu gitu loh, Lai. Jadi baptis. Ya, Lai harus masuk, harus baptis dulu nih. Ya.
Habis itu dengan modal itu, masuk ke jalan nih. Aku masuk ke Cipali, ke Tol Cipali. Udah. Dengan keyakinanku, aku pasti nyampe Jakarta. Karena pertanyaannya, pasti nyampe Jakarta enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena ini jalan lurus nih. Kan masih banyak penghalang, Le. Gitu-gitu nanti misalnya aku dengar radio nih, banyak suara setan segala macam. Atau di sampingku nih ada yang godain nih. Ada cewek misalnya ada godain aku nih. Kan iblis tuh. Nah, dia nggak konsentrasi nih. Jelala aku masuk ke ini, ke Bandung, Le. Nah, gitu aku masuk ke Bandung, ya udah. Supaya aku bisa balik lagi ke jalan tol itu, berarti aku harus beli tiket lagi dong. Gitu loh, aku harus tobat lagi dong. Ilustrasinya begitu. Aku tobat lagi, masuk lagi ke jalan itu. Nah, habis dari Bandung nih, masuk juluk, Jelala misalnya nih, jalannya rupanya ada yang nggak bener nih, ada yang berlubang nih, Le. Karena mataku mungkin nggak fokus nih, masuk lagi aku ke lubang, Le. Ya, habis itu aku harus naik lagi kan, ke jalan tol itu kan, Le. Gitu loh. Dan pasti nyampe Jakarta. Gitu loh. Jadi tetap harus waspada katanya. Jadi masuk ke surga, ke kerajaan Allah, itu juga harus diperjuangkan, Le. Nggak boleh misalnya modal iman aja, udah. Kalau gampangnya begini aja. Aku mending aku iman nih, aku imani nih, aku baptis sudah. Aku masuk ke kamar, aku berdoa seharian, nggak kerja, ya, nggak ngapa-ngapain, berdoa aja terus berdoa, nggak kerja, nggak ngapain, nggak berhubungan sama orang lain, ya matilah aku goblok bener. Gitu loh, bukan begitu. Makanya dibilang, iman tanpa perbuatan adalah mati, gitu loh. Itu, yang lain harus benar-benar pahami, laiku. Ya, jadi, lain, aku lihat sih, masih banyak cinta kasih di hati lain nih. Aku yakin ya, aku yakin lain bisa balik. Makasih, laiku. Oke, thank you ya. Aduh, dari tadi asumsi mulu ya. Nah, yang menarik ini poin terakhir ya. Faith not without deed itu mati ya. Nah, itu adalah perkataan Rasul Yakobus, adiknya Yesus Kristus. Sedangkan yang dikatakan si Saul Tarsus itu berbeda. Perbuatanmu itu tidak akan menyelamatkanmu, tapi kamu diselamatkan oleh karena iman. Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengatakan dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga, maka kamu akan diselamatkan. Dan perbuatanmu itu tidak menyelamatkan kamu. Nah, ini lagi-lagi ketampar dan membongkar kebohongan Paulus secara tidak langsung. Sedangkan Yesus mengatakan, ini dinarasikan di dalam Injil Matius pasal 19, di mana ketika ada orang muda datang kepada Yesus lalu bertanya, Guru, perbuatan apakah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kerajaan Allah atau hidup yang kekal? Yesus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Lalu apalagi brother Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jual hartamu dan lain sebagainya. Artinya Yesus menyuruh melakukan suatu perbuatan yang terpuji. Bukan hanya iman, kamu akan diselamatkan. Tetapi ironisnya Saul Tarsus mengatakan yang berbeda. Saul Tarsus mengatakan, bukan perbuatan yang menyelamatkanmu, tapi iman yang menyelamatkanmu. Nah, lagi-lagi, Brother Ginting secara tidak langsung menyetujui bahwa Paulus ini serba bertentangan dengan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita kembali ke hukum Torah yang dimana Yesus mengatakan satu iota atau satu titik pun tidak akan hilang dari hukum Torah dan kitab para nabi selama langit dan bumi lenyap. Lalu Saul Tarsus di kitab di suratnya Galatia mengatakan, Galatia pasal 2 ayat 16 kalau saya tidak salah ya, karena matinya Kristus kutu hukum Torah batal, jedor. Artinya Saul Tarsus ketika mengajarkan satu titik untuk dihilangkan di hukum Torah, maka si Saul Tarsus itu akan masuk neraka atau kerajaan Allah yang paling rendah, itu menurut Yesus. Nah, kan ini enak kita dialog by nas, by data. Nah, lalu yang kedua ya, bukan yang kedua sih, saya ingin memberikan sebuah ayat di mana Saul Tarsus ini digamparin adiknya Tuhan Yesus Kristus. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yakobus. Nah, jika Brother Ginting cek, di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 21, yaitu di mana si Saul Tarsus ini bertemu dengan Yakobus. Yakobus ini menegur Saul Tarsus karena perbuatan yang sangat jahatnya. Silakan cek, tetapi mereka mendengar tentang engkau ya Saulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa.
Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Adik Tuhan Lai, yakni Yakobus, menegur si Saul Tarsus. Karena apa? Karena Saul Tarsus yang dilakukan, yang diwartakan itu serba bertentangan dengan apa yang diajarkan nabiku Yesus Kristus alaihissalam bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini secara tidak langsung Saul Tarsus maupun Yakobus membuktikan bahwa si Saul Tarsus ini buahnya ini jelek. Dari buahnya lah kalian dikenali. Ini data. Saya hanya mengeksposisi bagaimana kita tahu kelicikan si Saul Tarsus. Misalnya kalau kita cek ya di dalam sumber eksternal kekristenan itu ada yang namanya Profesor Dr. Emerson di dalam bukunya Jesus Alive, di mana Emerson ini mengutuk si Saul Tarsus karena apa yang diucapkan Saul Tarsus, apa yang diwartakan Saul Tarsus itu serba bertolak belakang dengan apa-apa yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan sunat pada hari ketiga, ke-8 maksud saya, sorry. Saul Tarsus jangan sunat. Kalau lo sunat, Kristus tidak berguna bagimu. Nabi-nabi terdahulu mengajarkan sunat. Silakan cek di dalam Kejadian 17, di mana Allah mengadakan perjanjian kekal. Siapapun yang tidak menyunatkan anaknya harus mati. Si Saul Tarsus gimana nih? Si Saul Tarsus tidak malah menyuruh orang tidak sunat. Bertobatlah, Les, karena kerajaan Allah semakin dekat, dan cepat sadar, jangan terkukuh dan terdogmatis oleh sebuah doktrin. Karena apa? Otak yang sudah terkontaminasi oleh sebuah doktrin, maka akal yang ada di dalam otak kita seketika mati. Pendeta Abednego di sini hanya mewartakan sebuah kebenaran agar Lai terlahir kembali menjadi pribadi baru dalam iman dan Islam yang paripurna ini. Silakan, Lai. Oke, siap, mantap, Lai. Gini ya, aku kasih satu nats buat Lai. Ya, nanti Lai coba renungi pada saat tidur ya. Pada saat tidur, Lai, coba renungin omonganku ya. Aku ambil dari Yeremia 17 ayat 5. Ini nats ini benar-benar ajaib bagiku ya. Coba. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ingat ya, Lai, nabi itu manusia. Ya. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nanti Lai coba renungin ini sebelum tidur. Oke, kita balik ya. Lai sampai sekarang belum tampilin ayatnya ke saya. Jadi kita nggak main asumsi nih ya. Belum tampilin ke saya yang masalah tadi Paulus yang nggak mendengar, ternyata mendengar. Itu satu. Ya, Lai belum tampilin nih. Biar aku bisa jelasin, biar enak gitu loh. Ya. Terus yang ketiga, masalah hukum Taurat, ya. Hukum Taurat, Lai tadi kutanya belum jawab juga, ya. Lai harus hati-hati. Hukum Taurat itu yang mana, Laiku? Kalau 10 perintah Allah itu masih ada, sama dengan tadi ilustrasi yang di tol. Lai perhatiin, gitu masuk tol, berlakulah di situ hukum Taurat itu, Lai. Lai jangan mencuri, Lai jangan berzina, jangan mengingini sesamamu, itu tiang-tiangnya gitu loh, Lai. Supaya Lai bisa nyampe ke Jakarta dari Semarang. Gitu, ya. Hati-hati, Lai. Itu datang katanya, ya, yang kematian Yesus menggagalkan. Lai harus perhatiin. Ada hukum Taurat Musa, ada hukum Taurat, ada Taurat. Taurat itu kejadian sampai Wahyu, Laiku. Ada kitab Taurat, ya, kejadian, keluaran, Imamat, bilangan, ulangan. Lai harus hati-hati di situ, ya. Di Quran juga dibilang kok, Injil Isa datang untuk menyempurnakan, Laiku, ya, bukan menghilangkan. Nggak ada yang kami hilangkan, Lai, ya. Jadi Lai harus benar-benar paham hukum Tauratnya yang mana. Masa iya di perjanjian lama tuh, kalau misalnya ada mencuri, cungkil potong tangannya katanya. Terus kalau matanya ngelirik cewek nih, cungkil matanya, apa iya bisa diterapin? Kan begitu. Terus kalau misalnya jangan membunuh, apa iya? Misalnya jangan berbohong, bersaksi dusta. Beneran Lai bisa implementasikan itu 100%? Kan enggak begitu juga, Laiku. Gitu loh. Jadi Lai harus benar-benar paham di sini dulu. Terus Lai lompat lagi nih ke masalah sunat lagi nih. Lai itu ada ayat ya, aku lupa nih ayat di berapa. Yesus bilang, sunat itu nggak penting. Yang penting itu menjalankan hukum-hukum Allah. Itu Lai harus ingat.
Ya itu udah terjawab, Le. Masalah sunat, kalian juga Dalilnya. emang ngelaksanain emang. Bentar, Masnya, Le. Bentar. Jangan dulu bentar, dong. sunat itu menarik Bentar nih. dulu dong. Asumsi, oke. Bentar dulu dong. asumsi, Bentar dulu. oke, Jangan potong dulu pertanggung dong. jawab. Ya. Mungkin aku ngingetin jangan- sedikit ya. bentar, Nah, jangan- nanti pertanggungjawabkan apa yang Bro sampaikan dengan dalil yang termaktub di dalam Bible Anda ya. Ya, Sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, yang akademis. masalah sunat. Oke. Benar. Ya, aku lagi cari nih yang sunat nggak sunat itu ya. Sebentar. Itu ada di Markus. Bentar, Le. Kita kan enak di sportif nih, nggak potong-potong gitu loh. Kan kita nggak buru-buru, Leku. Bentar ya. Ada kok di dalilnya kok itu. Toh juga orang lain sunat nggak sesuai kok, nggak 8 hari setelah lahir kok, gitu loh. Hati-hati loh ya. Nanti kemakan diri sendiri loh. Sebentar. Kan orang lain sunat juga setelah akil balik, 8 hari setelah itu kan. Setelah sunat. Bentar ya. Udah itu buat PR aja. Nanti karang Injil. Ya nggak apa-apa. Nanti, ya gini. Ya, ya. Gini, sambil Lek nanti ngobrol, aku cari itu ayatnya. Pasti ada itu, Lek. Aku bisa bertanggung jawab itu 100%. Ya. Gini, itu besok buat Bentar, dia aku dulu, Injil Chandra Ginting, lalu kasih ayat itu. Oh, sebentar, ada ayatnya. Aku bisa bertanggung jawabkan. Kalau nggak ada ayatnya, aku kasih Lek 1 juta, serius. Aku kasih Lek 1 juta, kalau nggak ada ayatnya. Oke. Ya, nanti Lek pada saat ngomong, aku boleh cari, ya. Aku boleh cari. Ya, nggak apa-apa. Terus yang berikutnya, aku tanggapin masalah, sebentar, natsnya di kitab Paulus. Masalah apa tadi ya? Aku mau tanya natsnya di kitab Paulus. Hukum Taurat. Oh, yang tadi paling, yang mendengar nggak mendengar tadi lah, itu vital sih, menurutku. Itu natsnya mana? Coba tampilin lah, kan bisa share screen nih. Aku pakai HP nih. Aduh, rupanya Pendeta Abednego lebih Ada. paham Alkitab daripada Brother Ginting. Itu Oh, di enggak, Kisah itu. Para Rasul. Sebentar, 9 memang ayat ada. 3. Iya, Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9. Ya, ketika itu Paulus menceritakan eksperimennya, menceritakan konservasinya dalam perjalanan ke Damsik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba Ya. cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lalu ia rebah ke Share screen tanah. nggak? Lek bisa share screen. Saulus, sebentar belum. Ya. Lalu ayat mana ya? Nah, Bisa share screen ya nggak? itu kan Biar enak. ayat 3-nya. Dia tidak mendengar. Share screen dua-dua ayat itu, biar aku jelasin gitu loh. Biar aku Oke. jelasin. Coba. Oke. Ini sembari aku cari yang jadi tadi sunat tadi, Lek. Nah, kalau dia Yang sunat tadi. basis data ini enak. Nah, itu tentang sunat ya, Iya. Brother Ginting besok buat Injil Chandra Ginting lalu masukin ayat itu. Ini ya. Ayat Oh, Lek, begini. Bisa lihat Begini. Kalau aku tantang Lek, sebentar. Aku tantang Lek, kalau ada ayatnya Lek kasih aku 1 juta mau nggak? Lah, itu Kalau kan namanya nggak ada ayatnya kasih taruhan. Lek 5 juta. Itu namanya taruhan, brother, Loh, enggak bukan dong, enggak challenge. Loh, Lah, enggak itu dong. taruhan, itu bukan Loh, challenge. iya, aku kasih Loh, tuh. ya. Loh. Lek berani nggak? Berani nggak? Sunat Jangan tidak bilang aku penting bikin itu. Injil. Lek Oke, masalahnya, kita Lek merasanya kembali ke laptop. Lek merasa Lek tahu semuanya. Itu Lek makanya. Lek tahu sombong. Itu Loh. Lek sebenarnya. Makanya Loh. sebentar. Kapan saya Lo sombong? baru Ya, sombong, saya gitu nggak loh. sombong. Loh, Yang loh. sombong Eh, itu. bentar. orang yang Omongan minta Lek dipuji. tadi bilang. Sebentar dulu dong. Omongan Lek tadi bilang tahu semuanya Alkitab. Jangan begitu. Lek jangan Loh. nampar diri sendiri. Nah, Loh, dari begitu. Kejadian 1 sampai Wahyu 22, emang jujur sudah aku baca. Orang sombong itu, gini, ciri-ciri orang sombong, orang itu minta dipuji. Itu orang sombong, malah Ginting menampar Ya. Paulus, seolah mengatakan Ya, si Saulus itu sombong. omonganmu, Aku Lek. sombong. Ya itu omonganmu. Itu Loh, omonganmu, Lek. Itu omonganmu. Oke, Itu kembali ke omonganmu. laptop ya. Jadi teman-teman, oke, tahan Roh Kudus di hati lah ya. Jangan Ini ngaku doang aku punya betul. Roh Lek, Kudus, sebentar, tapi sebentar. tidak bisa mengendalikannya. Oke, kita kembali ke laptop ya. Tadi sangat menarik ya.
Pak Brother Ginting mengakui bahwa Paulus itu sombong karena ciri-ciri orang sombong itu minta dirinya dipuji dan dibanggakan. Haleluya. Nah ini ya, dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya oleh suatu suara yang berkata kepadanya. Oh, kurang gede ya? Bisa gede nggak ya? Gede nggak? Kurang gede. Oke. Nah, di sini dikatakan ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Oke? Nah, terus? Jadi dia, ya. Oke. Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Nah, ini juga konyol jawabannya. Siapakah engkau Tuhan? Kok tahu itu yang datang Tuhan? Misal gini. Konyol itu. Lo konyol. Enggak konyol itu. Aku tunjukin konyolnya ya dengan analogi yang pas. Misal nih, aku gini-gini. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Aku bilang sebenarnya justru Le mengaku pendeta, Le konyol. Loh, Le juga bilang pendeta, Le lucu. Le goblok gitu loh. Ya, aku lanjutin 5 detik ya. Gini, misal aku nih belum kenal sama sekali sama Brother Ginting, terus tiba-tiba aku di suatu jalan ketemu Brother Ginting, lalu aku bilang, siapakah engkau DPR? Aku tahu dari mana nih Brother Ginting DPR, aku belum tahu dia. Kan ini aneh. Itu asumsi. Enggak lah, itu asumsi. Itu karena orang bodoh. Subjek predikat objeknya aku samain. Oke, lanjut kembali ke laptop. Siapakah engkau DPR? Loh, aku belum tahu Brother Ginting kok aku bilang siapakah engkau DPR? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Siapakah engkau DPR? Lalu Brother Ginting menjawab, akulah Brother Ginting yang pernah kau aniaya. Loh, aku nggak kenal nih. Oke, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman seperjalanannya karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Nah, lalu di Kisah Para Rasul 22 ayat 6 sampai 11, ini cerita yang dinarasikan Paulus adalah kisah yang sama. Ya, tetapi ketika Paulus mengutarakan kesaksiannya, Paulus mengatakan hal yang berbeda. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu jawabku, siapa engkau DPR? Katanya, akulah Ginting, orang Semarang yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya jedar, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jedar. Sebentar. Sebentar. Bentar dulu, Le, gantian kita ngomong dong. Aku Le tadi nggak aku potong. Sebentar ya. Itu Le makanya, Le ini ngaku ngerti tapi nggak paham Le sebenarnya. Itu jelas dibilang, kami tidak mendengar perkataannya Allah dengan Saulus. Lae kan udah aku bilang tadi. Lae, ya, kalau dibilang begitu, Lae paham nggak itu apa isinya? Nggak begitu, Lae gitu loh. Lae jangan bilang tidak mendengar, terus dia asumsikan tidak mendengar. Nggak begitu, dia mendengar, tapi suaranya kresek-kresek. Dia nggak tahu apa yang disampaikan Allah ke si Paulus. Itu maksudnya, Lae. Itu terserah Lae mau terima apa enggak. Tapi itu penjelasanku, gitu loh. Biar jelas ini, ya, nggak apa-apa, Le mau kasih narasi apapun nggak ada masalah, Le hujat nggak ada masalah, Le, semakin kuat iman kita, Le, ya, itu nggak masalah kok. Le mau ngerasa tahu semuanya nggak masalah, gitu loh. Ini aku lagi cari yang ayat yang tadi masalah sunat tidak bersunat ya, sebentar. Ya, besok buat Injil Chandra Ginting itu PR aja, Le, itu PR aja. Besok buat Injil Chandra Ginting. Enggak, Le ditanya hukum Taurat juga nggak tahu artinya kok. Tahu. Gini. Ya, aku terangin lagi ya. Mungkin aku sepakat untuk tidak bersepakat dengan asumsi yang berutarakan. Sebab aku menampilkan sebuah nas yang jelas-jelas termaktub di dalam Alkitab. Itu asumsi, brother.
Iya, iya nggak apa-apa. Aduh, oh Lain juga iya, oke, asumsi kok. diakui bahwa itu asumsi. Lain juga asumsi. Iya, nggak Loh, apa-apa. mana Nggak apa-apa, asumsi kita aku? sama Loh, berasumsi nggak berarti ayat kamu salah. bakar aja. Aku nampilin ayat kok dikatain asumsi. Oh ya, ngapain Gimana nih? kebakar? Enggak, karena lae, pengertian lae nggak memahami, gitu loh. Lae tahu, tapi nggak memahami. Beda artinya, Le. Sama dengan anak SD nih. Loh, Ini Budi. Budi makan begini. Ya begitu, letter like. Nggak begitu, Leku. Itu makanya Lae dulu, loh, pada saat Kristen, asumsi nih. harusnya Lae jangan merasa tahu semuanya. Lae tanya ke pendeta yang benar. Jangan Lae merasa pendeta. Nah, Itu yang salah. ini Gitu loh. saya pendeta. Itu. Lah ini pendeta Lae merasa Lae pendeta. Sebenarnya. Iya, itu menurut Lae. Kan gitu, itu menurut Lae kebenaran. Tapi Lae merasa egonya Lae merasa udah tahu semuanya. Makanya Lae nggak mau nanya ke orang yang lebih tahu. Itu beda loh, Lae. Lah saya Makanya Lae pendeta, coba lah Lae. kenapa harus nanya ke pendeta lain? Pendeta lain mengabarkan sebuah kebohongan Roma Nah, 3, itu kan. Filipi 1 ayat 18. Nah, itu namanya egosentris, bukan Itu teosentris. yang Gitu dikatakan loh. pendeta. Tapi Gitu. pendeta Abednego berbeda dengan pendeta-pendeta lainnya. Pendeta Abednego mewartakan sebagai pelaku Iya, firman hebat ya. yang dikatakan Yesus. Iya. Jika iya, hendaklah katakan iya. Jika Betul. tidak, hendaklah katakan tidak. Bukan iya, Iya, katakan betul. tidak. Ya, tetapi ironisnya Iya, nggak yang apa-apa, Le. Iya, Le, hebat. lain itu berbeda dengan apa yang dikabarkan pendeta Abednego sebagai bentuk daripada pelaku firman. Iya. Itulah. Iya, Lae kan hebat. Ya, Lae kan hebat, super. Nggak apa-apa. Takutnya Le pingsan. Oh, nggak apa-apa. pingsan, Aman. Menerima kebenaran yang pahit. Oh, enggak, Le. Oh, minum enggak air pahit, putih Le. dulu, nggak Itu kan apa-apa. asumsinya, Le. Oh, siap. Asumsi kan Asumsi lain lain. itu. Nggak apa-apa. Iya dong, asumsi dong. Kan menurut Ya asumsi udah, Lae ayatnya itu dibakar ngawur. aja, Le. Oh, nggak apa-apa. Lae aja yang bakar, nggak apa-apa. Ya. Loh, Itu pertanggungjawaban Lae ke Sekarang Tuhan itu. gini, Nggak oke. apa-apa. Sekarang gini, aku menampilin ayat, lalu aku mencoba mengeksposisi tanpa mengeksegese sama sekali loh. Aku cuma menguraikan Sekarang ayat aku tanya. gimana. Sekarang aku Brother tanya, Le. Jimmy, oke. Lae, sekarang aku tanya. Lae Kristen atau Muslim? Sekarang, Aku tanya Lae Kristen atau Muslim? Iya, sekarang. if Christian, it's meaning people who following Jesus Christ, I'm Christian. Jika Kristen itu dikatakan seseorang yang mengikuti Yesus Kristus, aku Bukan, Kristen. sebentar. Lae nggak jawab. Lae berani jawab nggak? Lae Muslim atau Kristen? Saya tanya. Oke, sekarang Jawab dong, kita yang tegas dong, harus samakan- tegas dong. Harus Oke, tegas lah, sekarang jawab dulu kita- dong. Gini. Oke, let me finish. Loh, Sekarang kita samakan pengertian Lae apa itu agama Kristen atau agama Islam? Saya tanya. Lae tegas. Oke, loh. Oh, Kristen berarti agama ya? Sejak kapan Kristen Loh. jadi agama? Kapan Yesus membawa agama Kristen? Lae jawab aja. Lae agama Kristen atau agama Islam? Saya tanya. Biar nggak melebar. Lae harus saya tegas balik dong kalau tanya. berani. Loh, kok Sekarang kok saya balik balik nanya? tanya. Saya nanya, kok dibalik? Did Christian is Gimana? religion? Apakah Kristen itu agama? Enggak. Ayo. Lae jawab dulu dong. Loh, Lae jawab gimana dulu nih? dong. Loh, sebelum aku jawab, Loh. aku tanya pendapat kamu. Di KTP-nya Jangan Lae, kamu sebentar. membuat Di KTP-nya pertanyaan Lae, yang salah, lalu kamu tanyakan kepada aku. Sekarang aku tanya, Lae di kapan KTP-nya, Kristen di KTP-nya Lae, Lae, di KTP-nya Lae agama apa? Aku tanya. Tegas dong. KTP, Kok bacul apa begitu, kok hubungannya pengecut? KTP? Apa hubungannya Ya, KTP aku tanya, dengan di KTP Lae apa tertulis? Oh, kalau aku Loh, agama aku tanya dong, jawab. Oke, kalau aku agamaku Oke, Islam Islam ya. yang telah dinubuatkan di dalam Oke, kitab good. sebelumnya. Kitab Yeremia 28 ayat 9 Gini. mengatakan seorang nabi yang Ya, akan sebentar dong. membawa Shalom atau Al-Islam Ya. yang dimana yang Ya. dikatakan nabi itu harus digenapi. Al-Maidah ayat 3 mengatakan Ya. al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam atau Ya. Shalom. Pada hari ini telah kucukupkan Ya. nikmat bagimu dan telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kuridoi Shalom atau Al-Islam yang telah dinubuatkan di dalam kitab Yeremia pasal 28 ayat Ya. 9. Segeralah Amin. bertobat dan menjadi pelaku Ya. firman yang sesungguhnya seperti pendeta Abednego ini. Amin. Oke, sekarang Lae tadi ngaku Islam ya. Berarti begini, Lae kalau Islam, kalau mau menelaah Alkitab, Lae harus tanya belajar, Le, gitu loh. Jangan pakai Belajarnya asumsinya ke Lae siapa? sebagai Islam. Ya, Tanya ke belajarnya pendeta ke dong yang siapa? benar.
Lah ya aku Tanya ke pendeta pendeta. banyak kok. Di Ya tempatnya kan aku Lae, pendeta. ke aku juga, iya aku tadi udah kasih tau sama Lae, tapi Lae, sebentar, aku udah jelasin nih. Tapi Lae masih bawa-bawa keimanannya Lae gitu loh, kan nggak bener begitu. Lae kalau menelaah Mana Alkitabnya aku kami, bawa? pakai versinya kami Aku dong. hanya Gitu mengekspos loh. sebuah kebenaran yang paripurna. Ya itu, kenapa Lae bilang itu benar? Lae agama Islam kok. Kenapa? Ya emang Apa bener. dasarnya? Islam emang bener. Apa dasarnya? Iya, Islam, Dasarnya aku Islam nggak ada telah bilang, aku dinubuatkan nggak ada dengan bilang Islam nggak benar. satu-satunya. Loh, aku nggak ada bilang Loh, Islam nggak benar. Lai jangan oke, memframing gitu oke, loh. kita kembali ke Maksudku, tema. Lai kan Jangan Islam nih. muter-muter, jangan membicarakan sesuatu yang tidak ada relevansinya, seolah malah Masalahnya Lai begitu banyak mereka terlalu narasi. baca. Wah, itu kan narasi Lai, narasi Lai framing Lai. Loh, Lai yang bukan bocah narasi, masalahnya. logiknya gitu. Gitu loh. Paradigma apa cara Ya berpikirnya enggak emang lah. gitu. Loh, gimana Ditanya nih hukum kok Taurat enggak? nggak tahu kok artinya apa. Tahu, Ditanya hukum Taurat oke, nggak tahu artinya oke. apa kok. Anggaplah pendeta Abednego Apa nggak coba? tahu, sekarang nggak tahu hukum Taurat itu. 10 perintah Allah. Hukum Taurat Musa Kata tahu siapa? nggak apa? Kata siapa? Loh, 10 itu perintah yang Allah. kasih tahu. Loh, itu Ya, kasih tahu kata sama Lai. siapa? Ya, kan itu asumsi Kata kata aku. siapa? Iya, Hukum kata aku. Torah itu terdiri dari 613 misvot. Silakan cek, silakan tanya ke orang Yahudi manapun, Le. silakan tanya kepada rabi-rabi. Nah, Sebentar. asumsi bro dipatahkan Sebentar dulu oleh dong. data-data dan apa yang diwartakan oleh para rabi. 10 perintah Sebentar Allah dulu itu dong. disebut the Ten Commandment. Iya. Nah. Oke. Iya. Lai tahu nggak hukum Taurat Musa artinya apa? Jangan Loh, salah loh, Lai. Taurat Hukum itu Taurat itu ada artinya apa? turunannya. Sebentar, Yang aku tanya, ini nggak tahu 613. ini. Loh, Yang 613. Gitu loh. Lai jangan sekarang salah aku gitu loh. tanya, ya, Makanya aku Lai tanya sama tanya sama yang bener gitu loh. Doh, aku Tadi udah benar. tadi Lai, sekarang Tanya sama aku Gimana? harusnya. Mana? Jangan berbalas balasan Oke. dong. Nggak baik, Le. Kasih, Le. Dengan kasih. Nah, Loh, aku ini jangan kasih begitu. hablum minan nas. Iya Kasihlah dong. bersama. Iya lah, Tadi, aku hablum minan tadi nas. katanya Lai, sekarang kamu gitu loh, beda-beda. Jangan berubah dong. Kalau kasih nggak berubah itu, Le. Harus tetap, harus lembut, Iya. gitu loh. Oke, oke lah. Gitu. Nah, Biar enak gitu loh. Ya. Jadi oke, gini, ya sekarang, udah, nggak apa-apa. ya, Kita Pak, balik ke silakan. kita balik ke masalah Iya. Isa. Kita balik ke Isa. Ya, ke Isa ya. Topik kedua ya. Kok Isa? Lo Aku jawab tanya dulu Lai ya, apa itu masalah Isa Torah? ya. Loh, apa Torah? Taurat dong. Kan aku udah jawab Taurat. Torah itu Itu dia bahasa sampai wajib ada Ibrani. di situ. Torah memiliki arti. Torah itu memiliki arti. Udahlah, Lai. Apa Lai bukan arti orang Torah? Yahudi, udah selesai. Lai bukan Oh, orang Yahudi, iya. nggak usah utak-atik. Oke. Iya lah, Di sini, Lai bukan orang Yahudi. Keok ya, oke. Ya. Lai keok dengan Oh, terserah sebuah Lai, nggak apa-apa. Lai bilang keo, bilang apa sih nggak apa-apa. Nggak masalah kok, Lai. Oke, Ya, nggak oke. masalah. Biar pendeta nggak masalah. Abednego menyadarkan Lai Ginting karena Lai orangnya baik soalnya. Oke, lanjut. Oh iya, ya nggak apa-apa ya. Kita balik ke topik kedua masalah Isa ya. Coba Oke, Lai, di sini kita harus sepakat buka dulu. Maryam. Oke, sebelum Ya, kita beranjak gimana? atau transisi ke topik lain, Brother Ginting harus Ya. mengkonfirmasi perkataannya. Brother Ginting mengatakan aku sombong. Karena apa? Orang sombong itu memiliki indikator. Seorang dikatakan sombong kalau orang itu memuja dirinya sendiri, minta dipuji. Nah, kalau Oke. indikator yang dibuat Gini. seperti itu, oke lah. Anggap nih pendeta Abednego sombong. Nah, Paulus juga sombong menurut Brother Ginting. Oke, di sini kita clear, kita menemukan sebuah kesepakatan Enggak, bahwa sebentar, menurut sebentar. Brother dan Lai Sebentar atau Lai dong. Ginting si Paulus itu sebentar sombong. Ayo kita dong. transisi. Enggak, sebentar dong. Aku tanggapin dong. Begini, Lai nanti coba putar ulang nih. Ini kan Ini channelnya kan Lai belum nih, Lai yang kenapa berkuasa. ditanggapin? Sebentar ya. Aku tanggapin dulu dong. Lai tadi coba putar nanti. Lai jelas-jelas bilang, aku tahu semua nih Alkitab. Ya. Lai udah ngomong begitu nih. Ya. Nah, emang aku Terus aku tahu tanya hukum semua Taurat, ini Lai. gimana ini? Sebentar. Ya, Iya, nggak apa-apa, kalau nggak aku masalah. tahu semua, kenapa? Bagiku itu kesombongan, Lai, nggak apa-apa. Itu bagiku, Ya, ya. Paulus kan juga Pada- sombong. Terus, ya sebentar dong, gantian dong. Tadi Lai ngomong, aku nggak potong. Gitu loh, jangan karena ini channel Lai, jadi Lai nguasain nggak begitu loh. Kita fair dong, ya. Biar enak ngomongnya, ya. Lai tadi udah menjustifikasi, Lai tahu semua isinya, ya. Alkitab, oke nggak apa-apa, Lai. Aku memang nggak tahu semuanya.
Cuma aku tanya tadi hukum Tolak lah ya nggak tahu. Itu, ya udah makasih. Kita lanjut ke Isa Oke, ya. nah gini aku terangin Oke, sedikit kita ya. buka Mariam. Mariam. Oke, Udah Mariam nah, dong. jangan Tutup dong. berat. Nih, Tutup aku dong. terangin sedikit. Lah. Kayak gitu. Mengatakan aku Loh, bisa. Torah itu artinya Lah, adalah udah law atau dong. perintah. Ya udah Oke, kita dong. transisi nggak Lah, apa-apa. lah, lah. Yang penting di sini kita dapat pengakuan langsung dari saudara kita Lah, Kristiani enggak yang dong. nilai gising bahwa Paulus itu Lah. sombong. Oke, Mariam berapa? Waduh, enggak lah, enggak Nggak begitu loh. apa-apa, Mariam biar 33 coba, aku Le. kasih kuliah gratis. Mariam berapa? Mariam 33 coba. Oke, Mariam 33. Oke. Coba Le baca huruf Arabnya, Le. Jangan terjemahannya. Oke. Hilangkan terjemahan Indonesianya ya. Baca yang Arabnya coba. Aku pengen tahu. Ngetes aku nih. Kenapa nggak sekalian ngetes Bukan, aku, Ibran? Le. Bukan, Le. Oke, kalau misalnya Le nggak bisa nggak apa-apa. Terjemahannya nggak apa-apa. Bisa. Nggak apa-apa. Kalau Ini kan ya oke, nggak boleh, nggak apa-apa. Aku bukan ngetes Le lo ya, enggak. Bukan itu. Loh, katanya ayat 33. Iya, ayat 33 Le. Salah ayat Betul. tuh. Enggak. Oke. Kan Isa itu. Iya, benar. Masalah dia. Terus coba artikan Le. Oke. Gini Le, sorry ya. Sorry Le, aku bukan ngetes Le. Tapi Oh, kalau nggak Le nggak apa-apa, bisa aku baca baca. nggak apa-apa. Oh, ya, Nanti tentu saja terjemahkan. salah. Oh, Ibrani Terjemahkan aja. berdasarkan sebentar. Terjemahkan berdasarkan yang bahasa Arabnya itu ya. Coba. Nggak apa-apa. Oke, wassalamu alayya yauma wulidatu wa yauma amutu wa yauma uba'asu. Wassalamu dan keselamatan alayya, semoga yauma wulitu dilimpahkan kepadaku ini ya, tuhnya. Wa yauma amutu dan pada kelahiranku, wa yauma aba'asu hayya. Oh sorry, ini kebalik. Wa yauma amutu pada hari wafatku, wa yauma aba'asu hayya pada hari aku hidup. Bangkit ya, Kenapa? gitu ya. Iya. Oke, sekarang aku tanya sama Le ya. Ini penting ini Le. Ini penting ya. Iya, Aku penting. tanya. Sebentar, aku tanya. Ya. Menurut di situ Le, Isa sudah wafat atau akan wafat? Belum, dia belum wafat. Akan wafat ya? Oke. Enggak, kata siapa akan wafat? Coba lihat terjemahan bahasa Inggrisnya Le. Will die bukan? Oke. Terjemahan bahasa Yuk. Inggrisnya. Oke. Nah, gini. Mungkin aku kasih analogi untuk menjawab ayat ini ya. Aku ini belum nikah. Boleh. Terus aku berdoa. Ya, nih. terus? Kan ini konteksnya berdoa dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ya Allah, semoga nanti tahun 2030 aku golden simbolon, engkau beri 3 istri yang cakep-cakep ya Allah. Apakah aku akan menikah? Tidak, sekarang masih 2022. Ketika Yesus berdoa dan kesejahteraan wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma uba'asu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Apakah Yesus mau mati? Tidak. Yesus cuma berdoa. Kami setiap hari juga berdoa ini. Aku juga berdoa wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma uba'asu hayya. Sebentar, Le. Pertanyaanku bukan itu, sebentar ya. Le, di Qur'annya Le, menurut imannya kalian, Yesus posisinya sekarang ada di mana? Di langit. Di langit ya. Tadi Le bilang belum mati gitu ya, belum mati ya? Belum. Dia diangkat langsung ke surga gitu ya? Langit. Benar nggak? Iya, langit. Dia diangkat langsung ke langit ya? Atau Auranon. Apa? Oke. Dia diangkat langsung ke langit dalam kondisinya tubuhnya masih utuh gitu ya? Iya, hidup-hidup. Oke, good lah ya. Aku ini ya, aku catat pernyataan lah ya. Sekarang di Maryam. Sebentar. Sebelum kita transisi atau beranjak, aku kasih ayat pembanding. Di mana ini adalah doa Nabi Isa yang diceritakan Allah disampaikan kepada Muhammad di dalam Al-Quran. Nah, di ayat sebelumnya, tepat di ayat 15 ini juga ada doanya Yahya atau Yohanes Pembaptis yang serupa seia senada dan sekata. Ayat 15 kita klik. Ya. Oke. Sebenarnya poinku bukan itu nanti. Coba, nggak apa-apa. Juga doa.
Wassalamu alaihi Ya. yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Jedor. Sama, brother. Bukan jedor. Iya, sebentar. Bukan itu pertanyaanku. Ya, gini. Layak tadi bilang, premisnya Layak, itu kan diangkat ke langit gitu ya? Iya, betul ya? Diangkat ke langit. Oke, sebentar. Di Qur'annya kalian ada penciptaan langit, 7 langit, bener nggak? Oke, sekarang pertanyaanku, di mana sekarang posisinya dia? Wallahu alam, kalau menurut hadis, kalau menurut ulama, di langit kedua, bahkan di Bible juga dijelaskan Yesus naik ke Auranon. Dalam bahasa Yunani atau bahasa Indonesianya itu langit. Atau dalam bahasa Ibrani itu adalah Hatsama. Yim. Ya, Yim itu kita jama. sepakatin, nggak apa-apa. Langit kedua ya, karena langit pertama Taman Eden, langit terakhir nanti dia Abraham di situ ya. Langit keenamnya ada Musa. Sekarang begini, kan dibilang teman-teman menggaurkan nih. Dia bilang Al-Quran bisa diteliti, diakalin secara sains. Sekarang mau kutanya, kan 7 langit nih. Sekarang yang lapisan langit itu apa sekarang di sini? Kondisinya sekarang, yang mana itu? Mau tanya. Apa hubungannya? Apa hubungannya nih? Sebentar dulu dong. Apakah dia yang troposfer, stratosfer, ozonosfer itu bukan? Aku pengen tahu langit itu yang mana? Ini balik ke premis pertama, brother ya, premis primer yang brother katakan. Di mana dikatakan Al-Quran bisa diakalin? Siapa yang ngatain? Ulama mana yang ngatain? Diakalin, bukan. Bisa diterjemahkan secara akal. Bentar dong. Bisa diterjemahkan secara akal dan sains itu dong. Benar nggak? Ya itu maksudnya. Jadi Layak makanya memahami. Gini, aku terangin ya. The Quran not book of science, but the Quran the book of science, S-I-J-N-S. Apa artinya? Quran ini bukan buku tentang ilmu pengetahuan sains, tapi Quran ini buku tentang tanda-tanda yang dimana tanda-tanda tentang sains itu dikonfirmasi di abad kontemporer sekarang, abad modern. Ya, artinya bisa. Bentar, artinya bisa dibaca secara pikiran, secara akal gitu ya kan, teman-teman begitu gaungnya, benar nggak? Lah kan Al-Quran komitmen yang untuk manusia diberi akal oleh Tuhan. Artinya ayat di situ bisa diterjemahkan secara akal pikiran dan sains itu kan yang kukutip, benar tidak? Kalau enggak kita tutup gitu loh. Pikiran dan sains. Bisa diterangkan. Iya. Gini. Tolong dibenerin dulu diksinya. Apa maksudnya itu diterjemahkan secara akal pikiran dan sains? Tolong pilih diksi kan yang tepat. Begini, Layak masalah diksi segala macam recehan lah. Maksudku begini kan, selama ini kalian bilang Alkitab diimani. Kalau kalian bilang, wah harus secara pikiran dong, bisa dilogikakan dong segala macam. Itu loh. Tapi itu diksi lah. Sekarang mau kutanya, itu 7 langit. Aku izin ke kamar mandi semenit. Oke. Siap. Dulu aja nggak apa-apa. Oke. Nggak perlu korban. Oke, lanjut lah. Oke, lanjut lah ya. Sekarang mau kutanya, Le. Ya, masalah diksi tadi itu masalah ini lah itu ya. Sekarang mau kutanya, itu yang 7 langit itu di mana ya, Le? Bisa terangin nggak? Yang 7 langit itu di mana? Kan tadi aku udah terangin bahwa the Holy Quran, the glorious Quran, not book of science, but the Quran, the book of science, S-I-J-N-S. Al-Quran itu bukan sebuah buku kitab tentang sains, tetapi Al-Quran itu adalah kitab yang di dalamnya memberikan sebuah tanda-tanda, S-I-J-N-S. Ketika Al-Quran menceritakan, misal di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, yang dimana teori penciptaan Al-Quran ini nantinya dikonfirmasi oleh Stephen Hawking pada abad 19, bahwa langit dan bumi, seluruh galaksi ini, awal mulanya satu kesatuan. Lalu apa yang dikatakan Stephen Hawking, ulama yang dalam tanda kutip difabel pada abad 19?
dia mengutarakan sebuah teori Big Bang yang mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran. Lalu lagi, contoh lagi, Profesor Dr. Kate Moore, seorang ahli embriologi, bahwa dia Nggak perlu jauh-jauh ke mengatakan, sana, Le. Udah, oke, nggak perlu jauh-jauh ke sana. iya, Jadi gini, karena maksudku kebenaran begini. itu gimana gitu ya? Kok takut banget? Ya begini, aku bukan takut itu. Intinya bukan itu esensinya. Begini, ada nggak ayat di Al-Quran itu yang bisa, ya, yang bisa dipikirkan secara sains nggak? Aku bertanya. Loh, banyak ayat Al-Quran tentang sains, Banyak ya? banyak. Banyak ya? Banget. Oke, aku catat ya. Oke, sekarang yang masalah Catat, langit ini bisa nggak dicatat. dijelasin? Kuliah gratis ini harus dicatat soalnya. Yang langit ini bisa dijelasin nggak? Aku tanya. Apa? Yang langit Ya, langit ini kalau- bisa dijelasin nggak? Ya kalau abad sekarang, teknologi sekarang belum sampai ke situ, belum menjangkau hal itu, ya kayaknya ya belum. Misal Belum ya? abad ke-10 deh, abad ke-10 itu belum ada yang namanya teori Big Bang. Sedangkan Al-Quran sudah mengatakan hal itu. Apakah ketika pada abad 10 teknologi yang belum mumpuni belum sampai ke situ, apakah Al-Quran yang mengutarakan tentang teori Big Bang itu salah? Jelas tidak. Tetapi belum terkonfirmasi oleh sains modern karena sains modern ini belum sampai ke situ. Nah, begitu, brother. Ya, nggak apa-apa. Kalau layak jawabannya itu, coba aku konfirmasi ya, itu benar apa enggak ya. Kan di atmosfer nih, kalau layak bisa belajar astronomi ya, di fisika juga ada ya. Itu ada lapisan ya, di atasnya bumi itu ya, langit ada lapisan atmosfer, ada troposfer, ada stratosfer, ada ozonosfer, ada mesosfer, termosfer, eksosfer. Ya, itu ada 6 lapis lagi, Le. Setelah bumi, langitnya bumi ini, Le. Apakah itu? Iya. Itu Ya bukan? bisa jadi. Ya bisa jadi. Bisa jadi atau iya? Aku tanya, Nggak iya tahu, atau tidak? aku nggak tahu. Aku bukan ya udah, orang. kalau gitu. Aku bukan orang astronom. Ya gini, ketika ya udah, kalau menanyakan gitu. hal itu. Selesai kalau begitu. Udah, Le, selesai Kenapa kalau nggak begitu. selesai? Kenapa nggak Ya selesai? enggak, aku pengen lebih jauh sebenarnya. Nggak apa-apa. Kalau Le nggak bisa jauh, nggak apa-apa. Oke. Nah, Itu kalau aja udah. langit itu punya tiang nggak? Sekarang kalau langit itu punya tiang nggak? Aku nggak tahu, Le, kalau Ayo. ada tiang. Tapi lapisan Oke. lapisan yang atmosfer aku tahu. Nggak, Gitu loh. gini. Nggak, langit punya tiang nggak? Iya, punya nggak? Aku nggak tahu langit punya tiang. Tiang apa Loh, maksudnya? langit punya. Loh, langit ini antara bumi dan langit ini ada tiang penyangganya nggak? Wah, aku belum pernah ke sana, Le. Kalau tapi aku Loh. naik pesawat sih nggak ada, Le. Kalau Oh, naik nggak pesawat aku nggak ada. ada. Oke, nggak ada. Tapi di Biblos kok dikatakan langit ini punya tiang. Ini gimana ini? Wah, aku nggak paham yang mana ya ayatnya ya. Oh, Sekarang gini, inilah sekarang baca Alkitab. Oke, aku cariin sekarang ayatnya. nggak usah ke sana. Kita ya Al-Quran Nggak nih. usah, ini Kita Al-Quran gimana nih. ini? Oke. Enggak dong, kita Oke, Al-Quran ini dulu dong, tiang. gitu loh. Nggak apa-apa. Aku Ya, salah nggak ya, apa-apa. Aku oke, akuin kok. oke. Ya aku belum baca itu, nggak apa-apa. Kita Iya, Al-Quran kalau lain nggak bisa jawab yang tadi. Emang jangan dibaca karena nanti pusing kalau lay baca itu. Aku jujur dari kejadian nggak sampai pakai. lagi dia Enggak baca lah. itu bikin Ya pusing. itu lain. Nggak apa-apa. Oke. Itu lain karena lain nggak ada penuh Roh Kudus gitu loh, beda. Karena lain ada Islam masalahnya. Begini. Lain kalau nggak bisa jawab yang tadi, yang atmosfer tadi, ya udah kita selesai sampai sini. Gitu aja udah selesai. Karena aku mau Oke, nanya lebih oke. jauh sebenarnya, gitu loh. Oke, tanya Ya, lagi nggak apa? apa-apa. Nggak Nggak, itu aja apa-apa. sih. Cuma topik Oke, itu nggak tok. apa-apa. Itu tok kok. Oke, Ya. thank you ya. Mungkin cukup Ya, sampai terima sini kasih, ya. Le, ya. Nggak mau ada urusan Lay soalnya Lay. Mohon maaf. Sebenarnya Iya, seru nggak apa-apa, Le. Aku juga jam Kita lain lagi 11 sama juga Bang Andi nih. santai gini. Nah, tapi Siap, yang siap, perlu siap. Lay catat ya, ketika kita sedang panas-panasan di sini, kita tetap saudara dalam baju NKRI Oh, kita. pasti. Kita boleh berpanas-panasan Yes, harga mati. kayak gini, tapi kita tetap santun ketemu ya. Cipika-cipiki. Ya, Oke, siap, Le. thank you ya waktunya. Oke, Le. Lay, gitu. Ya, makasih banyak, Le. Horas Oke, ya. Salam damai ya. Oke. Ya, Salam makasih, Le. damai. Ya, Waalaikum. Oke, makasih ya teman-teman. Semoga dialog kita malam hari ini bisa jadi hikmah bagi teman-teman semua ya. Apabila ada salah kata dari saya maupun dari Brother Ginting, mohon dimaafkan karena itu murni dari kami semua. Dan apabila ada sebuah kebenaran dan kebaikan yang kita tampakkan di sini, itu semua berasal dari Allah. Ya, ingat ketika kita mengimani sesuatu, kita harus punya dasar, kita harus beriman dengan akal pikiran kita.
Albert Einstein pernah mengatakan religion without sense is blind. Akhir kalam, wallahu alam bisawab, nasru minallah wa fatkun qarib. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everybody.